Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada kita dianjurkan untuk mensegerakan takjil, kemudian juga memberi makan orang-orang yang berpuasa dengan menyediakan takjil ditambah komplit dengan nasi dan lauk pauknya kalau bisa. Soalnya dalam hadisnya man faqara shaiman falahu ajruhu wajru man min shaimin la yanqusu min ajri syai'a. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan puasa seperti puasa sunnah Arafah, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, kemudian juga puasa 6 hari setelah Syawal atau setelah Idul Fitri. Anjurannya adalah dimulai tanggal 2 bulan Syawal langsung mulai puasa Syawalnya. Jadi sehari aja kita buka. Tujuannya adalah fa inna dzalika ablagha fi riyadhatin nafsi, untuk riyadhah, untuk melatih jiwa kita. Karena puasa itu artinya adalah al-imsak, menahan, mengendalikan, mengekang hawa nafsu, syahwat, dan sebagainya. Jadi dengan tujuan puasa Syawal dimulai tanggal 2 adalah supaya tetap terjaga dalam cara mengendalikan, mengekang hawa nafsu dan syahwat. Terus dilatih. Orang yang meninggal dalam medan perang, berjihad, maka sungguh meninggalnya meninggal syahid. Akan tapi orang meninggal kalah melawan hawa nafsunya, meninggalnya bukan meninggal syahid lagi. Maka kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dalam satu hadis, ketika selesai berperang pulang, Rasulullah bersabda, kita telah kembali dari perang, dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Di perang Badar itu segitu besarnya, 300 orang melawan 1000 orang dan menang, itu dikatakan sebagai jihad kecil. Dan jihad besarnya adalah wa ma huwa ya Rasulullah, ya jihad melawan hawa nafsu itu. Perang melawan hawa nafsu itu selamanya, selama masih dikandung badannya, dalam diri kita itu ada hawa nafsu yang harus kita kendalikan. Maka sama Allah didatangkan bulan puasa untuk bagaimana kita supaya terbiasa dengan 30 hari mengendalikan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, menahan segala keinginan, yang dimana Allah ajarkan yang halal saja Allah haramkan ketika di siang harinya. Kalau yang sudah sukses puasanya luar biasa, maka nggak ada yang namanya kenal korupsi lagi. Indonesia ini negara paling kaya luar biasa. Kalau dikelola dengan benar, Masya Allah. Kita kalah dengan negara Arab yang namanya Qatar. Negara Qatar itu luasnya nggak luas-luas amat, tapi kesejahteraannya luar biasa. Ibu hamil ditanggung sama pemerintah, dikasih subsidi, dikasih tunjangan kehamilan. Ketika melahirkan, tunjangan melahirkan. Ketika menyusui, tunjangan rusak.
Di kita Masya Allah sampai pajak aja digencarin, pajak luar biasa. Dengan puasa diajari sabar, diajari disiplin. Kalau sudah waktunya imsak, biar kata masih lapar, udah berhenti. Gak bisa makan lagi. Terus siang mau sedikit mau banyak, minum ya batal. Batal puasanya. Sampai datang waktunya maghrib, biar kata sudah di depan meja makan, makanan nggak ada yang lihat cuma dia. Sudah duduk di situ, udah baca doa Allahumma lakal sumtu. Kalau azan belum berkumandang, nggak bakal berani dimakan. Disiplin sekali. Padahal masih apa yang lihat juga. Makanya kata Allah, Rasulullah bersabda, semua amal manusia, kullu amal bani Adam lahu. Allah berfirman, kullu amal bani Adam lahu. Setiap amalan ibadah anak manusia itu lahu, kembalinya kepada dirinya sendiri. Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya, kata Allah. Orang-orang yang berpuasa pahalanya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, sholat atau yang lain, kembalinya kepada orang tersebut. Maksudnya sudah ditakar ininya. Sholat jamaah ya pahalanya 27 derajat. Setiap langkah dari rumah ke masjid, satu langkahnya 10 kebaikan. Kalau jarak rumahnya makin jauh, makin banyak pahalanya. Kemudian ngaji juga sama. Ngaji itu satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Alif lam mim berarti 30 pahala. Barang ngajinya 1 juz 1 hari, udah berapa ribu juta pahala. Sudah ada, kecuali puasa. Fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan saya ngasih pahalanya terserah saya. Di situ hikmahnya, rahasianya adalah puasa itu amalan antara seorang hamba langsung dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Orang yang puasa itu hanya Allah dan dia yang tahu. Orang lain nggak bisa tahu. Bisa saja pagi-pagi atau siang-siang lapar masuk ke warteg ditutup atau masuk. Nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Dia makan, selesai keluar lagi, kelapin lagi mulutnya. Pura-pura ludah, masih puasa. Tahu nggak kira-kira kita? Nggak tahu. Maka puasa itu hanya yang tahu, yang melaksanakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa innahu li. Maka puasa itu untuk saya. Melatih bagaimana seorang hamba untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lishaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia buka puasa. Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa ketika datang waktu buka puasa. Bagian yang kedua adalah nanti di akhirat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua, kita semua menjadi orang yang bertakwa. Di mana takwa adalah setinggi-tinggi derajatnya manusia. Wa 'alaika bitaqlil min akli, mengurangi makan. Wa 'alaika bisyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Fa inna dzalika ya'tilu siyamud dahr. Wa 'alaika, dan hendaknya kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Karena puasa 3 hari setiap bulan itu pahalanya sama saja dengan puasa
setahun. Wa in taharaita lahul ayyam al-bid, itu yang dinamakan sebagai ayyamul bid, puasa pada ayyamul bid. Fahuwa ahsanu, dan itu lebih baik, li'annahu alaihi salatu wassalam kana la yada' siyamaha safaran wala hadaran. Karena sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa tersebut safaran wala hadaran, walaupun dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan mukim di tempat. Dalam sebulan ada berapa hari Kamis dan Senin? Ya, Senin 4 kali, Kamis 4 kali. Ya, berarti puasa sunnahnya Senin Kamis 8 kali. Ditambah ayyamul bidnya tanggal 13, 14, 15. 3. Kenapa kita puasa Senin? Karena Nabi Muhammad puasa Senin karena hari lahirnya hari Senin. Bisa nggak kita kalau lahirnya hari Selasa puasanya hari Selasa? Bisa nggak? Maka Ustadz Allahyarham Haji Sholihuddin mengatakan puasa weton itu puasa sunnah. Orang Jawa bilangnya puasa weton. Weton itu hari lahir. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Zaka yaum wulidtu, karena itu adalah hari lahir saya. Maka seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, pasti Rasulullah puasa hari Selasa. Karena puasa lahirnya beliau hari Senin, maka puasanya hari Senin. Lalu kenapa puasa hari Kamis? Kata Rasulullah, zaka yaumun, pada hari itu amalan semua hamba dibawa malaikat disetorkan ke Allah. Maka saya ingin ketika amalan saya disetor ke Allah, saya lagi puasa. Itu alasannya. Maka itulah yang dijadikan dasar kenapa Maulid Nabi itu diadakan. Karena Rasulullah sendiri merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Di mana ketika bulan purnama itu air laut pasti pasang. Kenapa sebabnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Air laut pasang ketika bulan purnama. Karena tertarik gravitasi bulan yang besar, jadi pasang. Dan dalam tubuh kita itu berapa persen airnya? Banyak kandungan air dalam tubuh kita, kurang lebih ada 80%. Kalau kita kurang cairan, kurang air, sakitnya macam-macam. Yang pertama adalah gagal ginjal. Kalau kurang air. Maka karena tubuh kita banyak airnya, mengandung air, ketika tengah bulan, kita cenderung mudah marah. Terpancing gara-gara tertarik dengan adanya bulan purnama. Maka untuk menenangkannya, Rasulullah mengajarkan sunnah puasa ayyamul bid supaya meredam. Ternyata begitu ini. Jadi banyak tirakatnya. Maka siapa yang pengen berhasil, banyak puasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa sunnah ayyamul bid 3 hari setiap bulan, walaupun beliau dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan hadir di rumah. Wa 'alaika bil iktsari minas shaumi mutlaqan wa la siyama fil awqatil fadilati kal asyharul haram wal ayyamus syarifah kal itsnin wal khamis. Di tambahan berikutnya adalah
hendaknya kita memperbanyak puasa, ya. Apalagi pada waktu-waktu yang utama, seperti bulan-bulan yang Allah muliakan, wal ayyamus syarifah, dan hari-hari yang mulia, kal itsnain wal khamis, seperti hari Senin dan hari Kamis. Jadi memperbanyak puasa. Wa'alam, dan ketahuilah, anna syiyama qutbur riyadhah, bahwasanya puasa adalah puncaknya riyadhah. Riyadhah itu dalam bahasa kesehatan itu olahraga. Kalau bahasa tasawuf, bahasa kita orang-orang Indonesia, riyadhah itu ada yang bilang riyalah. Riyadhah itu artinya melatih. Maka di sini puasa adalah merupakan qutbur riyadhah, puncak-puncaknya riyadhah. Puasa sul mujahadah, dan dasarnya untuk berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Waqad warada anna as-shaum nisfus sabri, dan telah disebutkan bahwasanya puasa adalah merupakan setengah daripada kesabaran. Ya. Maka di antara faidah puasa adalah melatih kesabaran. Sabar. Orang sabar itu ikhlasnya luar biasa. Maka puasa adalah setengah daripada kesabaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhi'fin. Setiap amal ibadah anak Adam itu Allah lipat gandakan kebaikan bi asyri amsalihha, dengan 10 kelipatan. Ila sab'umi'ati dhi'fin, sampai ke 700 kali lipat. Jadi sudah ada takaran. Setiap amal ibadah yang dilakukan anak Adam itu adalah satu, balasannya adalah 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat kebaikan. Qala Allah Ta'ala illa syiyam, Allah berfirman kecuali puasa. Tadi yang pernah saya jelaskan, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya langsung. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi. Farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Allah, orang yang berpuasa itu yad'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan meninggalkan minumannya, min ajli, gara-gara, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita puasa itu meninggalkan semua kesenangan syahwat, kesenangan makan dan minum, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena mertua, bukan karena menantu, atau bukanlah siapa-siapa, karena Allah, maka Allah langsung membalasnya. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, mempunyai 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Wa li khulufi famus shaimi atyabu indallahi min rihil miski,
Dan sungguh aroma orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa, kata Allah, afyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada wangian misik. Yaqul wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dan Allah lah yang zat yang mengucapkan yang kebenaran, wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.